Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tak terhingga, rahmat-Nya yang begitu luas sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari bahasa agama kita yang menjadi tujuan kita adalah agar kita memahami, lebih paham dan lebih dekat dengan apa yang dicintai Allah, apa yang diridhoi Allah, apa yang dicintai Nabi, apa yang diridhoi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam perjalanan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab akan ada seleksi alam, dan kita tidak bisa memungkiri hal tersebut bagi yang diberikan istiqamah, diberikan petunjuk hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya berbagai macam pintu-pintu kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan tersebut akan menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi yang mungkin qaddarallahu wa masyafa'al, Allah berikan cobaan dengan inkonsisten, kurangnya istiqamah, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak menyapanya 100%. Oh, pakai ini. Oleh karena itu, saat itulah kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Mudah untuk beramal soleh, sulit untuk bermaksiat, dan mendapatkan manisnya iman. Itulah yang kita harapkan. Sehingga bukan beban dalam menuntut ilmu, tapi yang ada adalah nikmat, manisnya iman. Bukan terasa tertekan karena belajar. Bukan merasa beban ketika menuntut ilmu bahasa Arab. Tapi terasa asyik, nikmat, dan penuh dengan kebahagiaan. Karena kita bisa tahu apa sih yang diinginkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, mengambil hikmah setiap ayat demi ayat, setiap kalimat demi kalimat, bahkan setiap kata di dalam ayat Al-Quran. Kalau kita pelajari, pasti penuh dengan hikmah, penuh dengan makna yang tersirat, penuh dengan sesuatu yang sifatnya adalah kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Itulah yang disebut
dengan Al-Quran. Nazal Al-Quran liya'mala bihi. Allah turunkan Al-Quran bukan untuk dibaca saja umat. Kalau dibaca dari satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, di bulan haram arba'atun hurum dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Itu baru sekedar menghafal dan membaca. Tapi Allah turunkan Al-Quran liya'mala bihi, untuk diamalkan. Maka pengamalan tidak bisa direalisasikan kecuali dengan pemahaman. Dan pemahaman kita dari Al-Quran tidak bisa hanya sekedar terjemahan. Butuh yang namanya bahasa, ilmu alat, ilmu penunjang untuk bisa memahami itu semua, yaitu dengan mempelajari bahasanya Al-Quran dalam sudut pandang Al-Quran was sunnah ala fahmis salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat yang dekat dengan Nabi. Khairun nas qarni ummal ladzina yalunahum thumma ladzina yalunahum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia pada masaku para sahabat. Ikuti para sahabat dalam bersikap, karena sikap kita menjadi patokan apakah kita berada di jalan yang lurus ataukah tidak. Apakah kita mengikuti sikapnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba', al-ulama mutaqaddimin, wal ulama mutaakhirin. Ulama-ulama yang terdahulu dan ulama-ulama yang saat ini. Akhwati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan al-usbu' ar-rabi'. Ya, ada pembahasan kita di pelajaran di pekan keempat terkait dengan implementasi bahasa Arab ke dalam Al-Qur'an. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya. Bagaimana kita mengimplementasikan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Baik. Sebelum kita mulai, sudah disiapkan mushaf Al-Qur'annya? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Mushafnya sudah disiapkan. Baik. Kita akan mulai fi ayyi surah nadrusu. Kita di surat apa sekarang belajar? Naam? Ada yang masih ingat? Terakhir Surat An-Nasr. 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 Kita Ya, masuk An-Nasr. ke dalam surah An-Nasr. An-Nasr. Baik. Ya. Apa artinya An-Nasr? Ummahat. Pertolongan. Naam? Pertolongan. Pertolongan. Sahih. Ya. Artinya adalah pertolongan. Ya. Nah, baik. Kita coba untuk menulis dari mana asal kata An-Nasr. An-Nasr itu asal katanya dari kata kerja nasara. Ya. Dari kata kerja nasara. Ya, nasara. Ya. Artinya adalah menolong. Mungkin Ummahat pernah dengar agama sebelah mereka menyebutnya agama apa? Yang menyembah anak Tuhan. Nasrani. Kami. Nasrani.
Nasrani itu dari kata nasara ummahat. Ya, nasr, penolong. Siapa penolong dalam kitab Injil? Nggak bisa. Isa ibni Maryam. Ya, karena Nabi Isa menolong ya kaumnya. Siapa kaumnya? Kaumnya ini adalah orang-orang Bani Israel. Oh, iya. Ya, dikatakan bahwa Nabi Isa adalah tabib. Nah, apa tabib? Tabib. Tabib, Dokter tabib, ya. dokter. Bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati, ya. Karena di zaman itu kita harus tahu banyak ya penyakit menyebar di mana-mana, ya. Lalu ada orang yang bisa dikatakan ya bisa menyembuhkan, ya. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nama Nasrani itu dari kata Nasara, artinya penolong. Ya, orang-orang yang menolong Nabi Isa dan Nabi Isa mengajak untuk mentauhidkan Allah, ya. Lalu ternyata pengikutnya melenceng dari jalur Nabi Isa, maka mereka menyebutnya Nasraniyun. Ya, baik, fahim tunan insyaallah. Amin, insyaallah. 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 Baik. Kita mulai dari ayat yang pertama, dimulai ta'awudz dan baca basmalah. Silakan bisa dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Nasrullah Cukup. Masya Allah. Syukran ummahat. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah. Ayat ini begitu indah kalau kita baca secara bahasa. Artinya apa terjemahannya ummahat? apabila telah datang pertolongan Allah dan Dan kemenangan. kemenangan. Ya, apabila kita lihat secara ini ya, bahasa terjemahan mushaf dulu ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, secara bahasa, iza. Mohon diingat-ingat ya. Iza ini adalah suatu huruf yang bertemu hanya kepada fiil. Ya. Iza adalah suatu huruf yang hanya bertemu dengan apa ummahat? Satu fiil. Fiil saja, bukan isim, suatu fiil, ya. Lebih tepatnya adalah fiil madhi, kata kerja lampau, ya, yang telah terjadi, ya. Makanya setelah iza ada kata jaa. Jaa artinya telah datang. Ya, ada kata kerja selain jaa, namanya ata. Artinya datang juga. Mengapa Allah menggunakan ya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menerangkan dan menggunakan kata jaa bukan ata. Karena jaa diartikan secara bahasa telah datang tanpa jadwal, tanpa prediksi, secara tiba-tiba. Ya, misalkan ada seorang guru ya tiba-tiba datang ke kelas. Ya, beda dengan seorang guru dijadwalkan datang ke kelas.
Nah, yang telah dijadwalkan dan telah diprediksi namanya ata. Ya. Kalau jaa adalah kata kerja yang dimana kata kerja tersebut ya artinya datang secara tiba-tiba tanpa schedule. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi telah datang secara tiba-tiba yang namanya Nasrullah. Ini susunan apa nih Nasrullahi? Ada yang masih ingat Ummahat? Mudhof wa mudhof ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Mumtaz, Masya Allah. Nasru adalah mudhaf. Allahi adalah mudhafun ilaih. Artinya apa Nasrullah? Allah. Pertolongan Allah. Ya. Pertolongan Allah. Wal fath. Dan al-fathu. Ya. Dari kata fataha. Ummahat mungkin tahu maftuhun. Apa maftuhun artinya? Wajib siapa yang nggak tahu, lupa. Al-babu maftuhun. Apa artinya maftuhun? Terbuka. Terbuka. Iya. Ya, sesuatu yang terbuka, konsep terbuka itu menunjukkan sebuah kemenangan. Dari sesuatu yang terkekang di dalam, lalu keluar, lalu dia terbuka, maka itu adalah sebuah kemenangan di dalam bahasa Arab. Jadi identik filosofi dari kemenangan itu adalah pembuka. Ya, dari tempat yang terkekang, ya, yang terpenjara lalu keluar dari penjara tersebut terbuka, maka disebut dengan al-fathu yang artinya adalah kemenangan. Ya, ayat ini terutama surat ini menerangkan saat Fathu Makkah ya. Orang-orang musyrikin kafir Quraisy ya, sudah musyrikin kafir juga ya Quraisy, itu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Maka kemenangan tuh bagi umat Islam pada saat itu. Ya, karena gempuran informasi-informasi hoax bahwa Nabi adalah orang gila, Nabi adalah tukang sihir dan lain sebagainya merebak di mana-mana. Wa makaru wa makarallah. Allah mereka memberikan makar, mensiasati, bersiasat untuk menghancurkan agama Allah, lalu Allah juga bersiasat untuk menghancurkan mereka. Wallahu khairul makirin, dan sebaik-baik siasat adalah siasat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berbondong-bondong tuh pada masuk Islam, ya. Dan wal fathu menggunakan alif lam. Ya. Yang disebut dengan isim ma'rifah. Ya. Ada pengayaan materi di sini, Ana tambahkan sedikit ya informasi. Ya, bahwa kita sudah belajar yang namanya isim ma'rifah. Ya. Isim yang menggunakan alif lam. Ya, isim isyarah namanya disebut dengan isim ma'rifah. Kata tunjuk. Hadza isim ma'rifah. Ana beri bonus satu lagi yang disebut dengan isim ma'rifah adalah idhofah. Susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Nasru dengan Allahi digabung jadi satu menjadi Nasrullah. Nasrullah itu adalah jenis kata yang disebut dengan isim ma'rifah. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, apabila telah datang kemenangan pertolongan Allah dan kemenangan.
Silakan dilanjutkan pada ayat yang kedua, Ummahat. Silakan. Wara'aitan Annasa Yadkhuluna yadkhuluna fi fi dinillahi dinillahi afwaja. afwaja. Naam, Masya Allah. Syukran. Artinya apa, Ummahat? dan Dan kamu engkau melihat Melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Allah. Ya, kita lihat terjemahannya ya. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dan ra'aita, engkau telah melihat dalam bentuk madhi, fi'il madhi, kata kerja lampau, past tense. Ya, dan engkau telah, nah kejadiannya setelah Fathu Mekah. Ya. Dan engkau telah melihat an-nasa, para manusia. Karena ini adalah susunan ya kalimat yang diawali dengan fiil, kita tidak banyak berbicara Ummahat. Karena ini di kelas E ya, yang dibahas adalah kalimat yang diawali dengan isim. Susunan mubtada khabar. Jadi kita batasi. Kalau ada kalimat yang diawali dengan fiil, kita tidak bahas. Kecuali bocor-bocor halus ya sedikit. Seperti wara'aita adalah fiil madhi, kata past tense ya, kata kerja lampau ya, untuk kamu. Kamu telah melihat. Dan kamu Muhammad telah melihat an-nasa, manusia-manusia. Yadkhuluna, kata kerja juga, tapi kata kerjanya adalah present. Kata kerja fi'il mudhari' yang sedang terjadi. Kamu telah melihat para manusia, mereka masuk, berbondong-bondong masuk. Fi, di dalam. Nah, ini kita sudah belajar ya. Namanya fi itu apa? Huruf apa, Ummahat? Huruf jar. Huruf jar. Ya. Huruf jar. Ya. Ya. Dinillahi. Ya. Dinillahi. Apa dinillah? Susunan apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Dini dengan Allahi. Ya. Kenapa mudhafnya dini? Kenapa harokatnya kasroh, Mahat? Ada yang tahu? Karena di depannya ada fi. Di depannya ada fi, harf jar, huruf jar, sahih. Ya. Dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Apa agama Allah? Islam. Islam bukan sebuah label. Islam itu adalah perbuatan ya. Ya, perbuatan dari kata istislam. Aslama yuslimu, yang artinya adalah berserah diri. Ya, berserah diri ya, namanya saja berserah diri ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwaja, apa artinya afwaja ya? Afwaja ya, artinya adalah bersama-sama, berbondong-bondong, ya, beramai-ramai, masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Bukan masuknya ngantri itu ya satu-satu. Nah itu beda tuh. Kalau afwaja rame-rame langsung masuk Islam secara beramai-ramai. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dan itu
pernah terjadi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi dilempari kotoran unta, dilemparin batu, ya, berbagai macam ya cobaan yang dirasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling berat itu adalah difitnah berita-berita hoax. Ya, setiap pintu oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya, ya, itu menebarkan fitnah sampai ke negeri Yaman. Bayangkan umat. Ya, zaman dulu belum ada mobil, belum ada telepon, handphone. Zaman dulu adanya apa? Alfam. Ma makna alfam? Ya. Alfamu, nggak tahu alfamu. Famun. Famun. Itu famul. Ini di TK kami ada tuh famun. Anak-anak ngapalin tuh. Famun artinya mulut. Mulut. Iya. Dari mulut ke mulut aja umahat, coba bayangkan. Nggak ada brosur Nabi orang gila, Nabi tukang sihir, ya, nggak lewat telepon, nggak lewat handphone, nggak lewat medsos, nggak ada zaman dulu medsos, ya. Tapi dari mulut ke mulut sampai ke negeri Yaman, berarti kan benar-benar ya viral sekali Nabi, ya, dijadikan bahan fitnah bahwa Nabi adalah orang gila. Bimajnun, ya, Nabi adalah orang gila. Sampai ke negeri Yaman, dan kisah itu diabadikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pembesar Yaman, pemuka agama di Yaman yang suka meruqyah, ya, meruqyah, memberikan jampi-jampi dan mantra-mantra, ya, di zaman jahiliyah, ya, untuk menyembuhkan orang sakit, ya, merasa ibah kepada Nabi. Oh, ini dapat kabar ada Muhammad nih, paling terkenal di Mekah, dia adalah orang gila, ya. Nah, pemuka agama tersebut atau peruqyah tersebut bernama Dimat. Mungkin Ummahat pernah dengar ya kisahnya. Nah, Dimat ini akhirnya meniatkan dengan hartanya, sebagian hartanya, untuk pergi dari negeri Yaman yang begitu jauh jaraknya ke kota Mekah untuk menyembuhkan orang gila yang bernama Muhammad, karena termakan berita apa? Berita hoax. Maka sampailah Dimat ini bertemu dengan Nabi di tengah-tengah orang banyak. Ya, tepatnya di mana? Di Baitullah, Masjidil Haram. Sampai ke Baitullah, ketemu Aina Muhammad, di mana Muhammad? Ketika ketemu, ya semua orang melihat, berbondong-bondong melihat, ya, menyaksikan fenomena langka, pemuka atau kita bilang pembesar, orang yang bisa menyembuhkan orang gila menjadi sembuh, ya, dari negeri Yaman datang untuk apa? Mengobati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu dibacalah ruqyah, bacaan-bacaan, syair-syair dari orang-orang terdahulu ataupun eh, apa namanya, bacaan mantra-mantra yang tidak bisa kita pahami untuk menyembuhkan Nabi. Biasanya mantra itu ketika dibacakan akan bereaksi. Kalau bahasa kita apa? Kesurupan gitu ya. Nah, ternyata Nabi diam, tenang, tanpa ada reaksi. Ini yang membuat Dimat bingung. Sehingga setelah selesai, ya, orang-orang bertanya-tanya, wah, ini ilmunya kurang ampuh Dimat. Lebih kuat ilmunya orang gila ini yang bernama Muhammad, kata orang-orang. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas mantra-mantra Dimat dengan yang namanya khutbatul hajah. Ya, ini adalah kalimat yang fenomenal yang dibacakan Nabi. Ya, apa yang dibaca Nabi? Innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian itu
sanjungan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, hanya kepadanya lah kami memuji. Wa nasta'inuhu, dan hanya kepadanya lah kami meminta pertolongan. Wa nastaghfiruhu, dan hanya kepadanya lah, yaitu kepada Allah, kami meminta ampunan. Ya. Wa na'udzubillah, dan hanya kepadanya lah kami meminta perlindungan. Dari apa? Min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa kami, diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tak ada yang bisa menyesatkannya. Kalau sudah Allah berikan petunjuk, kalau Allah sudah sayang hambanya, akan diberikan jalan yang lurus sampai husnul khatimah. Wa may yudlilhu fala hadiya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, Allah jauhkan dari rahmatnya, wa may yudlilhu fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Sejauh mungkin Allah akan berikan kesesatannya sampai ke ujung dunia atau bahkan sampai ke ujung neraka. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Lalu pada saat itu gemetar tangannya Dimas, menangis, terharu, maka semua orang menyaksikan mereka kafir Quraisy dan juga Dimas, ya radhiyallahu taala anhu, masuk ke dalam Islam. Nah, ini yang disebut dengan apa? Nasrullahi wal fath. Ya, semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. 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 Ya. Ayat terakhir Ummahat. Ini ayat yang luar biasa nih, ayat ketiga. Silakan dibaca sama-sama. Wahid itsnan salasa. Fasabbih Bihamdi rabbika wastaghfir. kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Mumtaz, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Fasabbih. Ya. Artinya apa Ummahat? Sampai akhir. Silakan bisa dibaca artinya. Maka bertasbihlah dengan memuji Bila dan memuji Tuhanmu Tuhanlah dan kepadanya. Sungguh dia mampu Maha menerima. menerima. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ayat ketiga. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia maha penerima taubat. Bayangkan Ummahat, ini ada kabar gembira. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, dakwah Islam diterima. Ya, sebuah kebahagiaan karunia yang Allah berikan. Logikanya apa? Kalau ada kebahagiaan, lulus misalkan Ummahat, anaknya lulus, ya sekolah. Biasanya kita mengadakan apa? Tasyakuran. Kalau orang Islam ya, bagian masyarakat kita. Pulang haji tasyakuran. Pulang umroh tasyakuran. Dapat nilai bagus tasyakuran. Dapat ini, dapat itu, kebahagiaannya tasyakuran. Di luar sana non muslim ya akan mengadakan pesta. Ya, pesta sana, pesta sini ya, dan lain sebagainya. Ternyata itu bukan bagian dari sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap Nabi cerminan dari Al-Quran. Apa yang Allah katakan ketika orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, fasabbih. Maka bertasbihlah. Apa tasbih itu, Ummahat? Mengucapkan apa tasbih itu?
Subhanallahi. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Dalam beberapa redaksi hadis, ucapan subhanallah ini ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Ungkapan-ungkapan seperti melihat sesuatu yang indah, maka kita mengucapkan apa? Masya Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak indah, banyak sampah misalkan. Lagi datang ke sebuah tempat, ya, pemandangannya bagus, ternyata banyak sampah, maka kita mengucapkan subhanallah. Karena tidak mengenakan, tidak sesuai ekspektasi, ya, tidak mengenakan. Ya. Tapi Allah perintahkan nabinya bukan mengucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, tapi ucapkanlah tasbih, Maha Suci Allah. Menunjukkan kita tidak boleh jumawa. Apa jumawa, Ummahat? Sombong. Ya. Besar hati. Ya. Tapi yang harus dilakukan apa? Tasbih. Subhanallah. Karena terkadang nikmat itu adalah ujian. Dan ujian itu adalah nikmat. Maksudnya gimana tuh? Nikmat adalah ujian, ujian adalah nikmat. Apa maksudnya, Ummahat? Ada yang tahu? Anak, contoh ya, anak Ummahat dapat ranking 1. Ya. Nikmat apa ujian, Ummahat? Nikmat. Hah? Nikmat ya. Nikmat. Wah, ini kan luar biasa atas izin Allah nih. Ya. Tapi di satu sisi itu adalah ujian, Ummahat. Sebuah kebaikan dipandang kita bisa jadi sebuah ujian. Kalau kita punya anak yang pintar, ujiannya apa, Ummahat? Biasanya dibilangin apa? Kalau dibilangin? Apa kalau dibilangin? Orang pinter nih kalau dibilangin. Nak, jangan ke sana, nak. Ayo, nak, belajar. Kan saya sudah pintar. Ya. Merasa apa? Dirinya sudah pintar. Ya. Maka itu kepintaran adalah ujian. Bukankah harta adalah ujian? Bukankah kebahagiaan bagian dari ujian juga? Kita bisa bersyukur atau kita tidak bisa bersyukur? Kita bisa bersabar atau kita tidak bisa bersabar? Ya. Nah, ini harus diluruskan nih, Ummahat. Definisi orang dapat nikmat bersyukur, iya. Tapi di satu sisi itu adalah ujian yang harus kita bersabar. Ya. Ini yang dimaksud dari ayat yang ketiga. Fasabbih, bertasbih dengan memuji Rabbmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua pertolongan itu bukan datang secara biasa, tiba-tiba dari manusia, tapi pertolongan itu datangnya dari siapa, Ummahat? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di sini fasabbih, kata perintah. Bihamdi, dengan memuji. Rabbika, Rabbmu. Hamdi dengan Rabbika adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih dengan bertingkat, ya. Susunan yang bertingkat. Nanti Ummahat akan belajar. Wastaghfir, apa arti wastaghfir? Dan mohon ampunan. Coba bayangkan, mohonlah ampunan kepadanya. Orang lagi selebrasi gitu ya, lagi bahagia,
Harusnya kan selebrasi, makan-makan, Nabi, minum-minum, ya. Ya, maksudnya makan dan minum gitu ya. Ah, mengadakan acara tasyakuran gitu ya. Tapi Allah perintahkan Nabi untuk apa? Minta ampun kepada Allah. Tolong kembali nih. Jangan merasa diri Anda itu lebih hebat daripada daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka minta ampun kepada Allah. Merendah di hadapannya. Istaghfir. Nah, aslinya istaghfir ummahat. Tapi karena ada wa, jadi wastaghfir. Itu dari kata istighfar. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Istighfar. Artinya minta ampun. Ya, minta ampun. Ya, paham tunan insyaallah? insyaallah. Ayo, Insyaallah. Innahu kana tawwaba. Apa artinya Maha? sungguh. Dia menerima taubat. Dia menerima taubat. Ya. Sungguh. Nah, yang betul kalau kita lihat secara bahasa innahu itu sesungguhnya. Bukan sungguh ya, tapi sesungguhnya yang lebih tepat. Sesungguhnya. Dialah, hu adalah huwa. Dialah. Ya, domir. Umahat nanti belajar domir ya. Huwa humahum. Sudah hafal belum nih? Huwa humahum. Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ada berapa tuh domir? Ya, Lagi ngitung ya. 14. Ada 14 domir. Itu domir bentuknya adalah munfasil, berdiri sendiri. Nanti umahat belajar domir yang menempel. Nah, seperti ini wastaghfirhu dengan innahu. Ya. Rabbika juga K-nya itu adalah domir. Ya, innahu hu-nya adalah domir. Ya. Nah, domir yang menempel dengan isim namanya domir muttasil. Ya. Domir muttasil, domir yang bersambung. Ini pengayaan aja umahat. Nanti ada pembahasannya, tenang aja. Ada pembahasannya. Muttasil. Ya. Domir yang menempel dengan yang namanya isim atau huruf. Nah, isim dan huruf. Ya. Kalau domir yang berdiri sendiri namanya munfasil. Munfasilun. Contohnya huwa. Muttasil contohnya tadi Rabbika. Rabbika. Nah, K-nya ini nempel. Ya. Kalau kita tanyakan mas muka. Nah, ya. Ismuka. K itu adalah anta. Ya. Ki perempuan. Kamu perempuan. Ya. Insya Allah ada pembahasannya lebih terperinci. Fahim tunna insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kana tawwaba. Sesungguhnya ia. Kana di dalam bahasa Arab ini adalah kata kerja. Ini unik ya. Bahasa Arab itu ada kata kerja yang kata kerja tersebut ya artinya tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, bingung nih. Ya. Kana yakunu. Artinya adalah apa umahat? Ada yang tahu?
Artinya ambigu, ya. Ambigu bisa banyak pilihannya. Bisa artinya telah, bisa artinya menjadi, bisa artinya sungguh. Nah, terus gimana dong dalam menggunakan kata kana? Maka harus disesuaikan dengan kalimat atau susunan kalimat. Ya. Pada ayat ini, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya ialah dari dulu sampai sekarang yang telah terjadi, ya, bahwa Allah lah yang maha penerima taubat. Nah, ini kalau kita lihat secara bahasa. Sesungguhnya dialah Allah yang telah memberikan kepada hamba-hambanya, ya, karena Allah adalah maha pemberi Taubat. taubat, maha penerima taubat. Nah, bicara tawab, apa taubat itu? Ya, kita sering dengar, ayo kita harus taubat, ya, kita harus tobat, ya. Tobat itu apa? Menyesal. Menyesal. Kalau menyesal namanya dalam bahasa Arab nadam, ya, nadamun, ya, artinya menyesal, bukan taubat. Nah, taubat itu apa artinya? Ya, kalau menyesal itu syarat taubat. Tapi definisi taubat itu apa? Hmm. Tidak Dari kata, mengulangi perbuatan maksiat. itu syarat. Syarat diterimanya taubat, tidak mengulangi, menyesal, ya. Hmm. Tapi secara bahasa taubat itu apa? Kembali kepada Allah. Masya Allah. Dengan umur siapa itu tadi? Ibu Yuna ya? Naam Ustaz. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiki kepada Ibu Yuna. Hukum Artinya akhlak. taubat itu adalah kembali pada Allah. Ya. Fitrahnya manusia adalah kepada Allah. Ketika melenceng, maka dia wajib untuk minta ampun, namanya istighfar, dan taubat kepadanya, namanya kembali kepadanya. Kembali mengikuti jalan yang lurus. Secara bahasa dari kata taba yatubu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ya, artinya kembalilah kepada Allah. Ikuti aturan-aturannya, jangan kau langgar aturan tersebut. Ada aturan dan ketentuan yang berlaku. Ya, tawab. Ya. Dan tadi telah ditambahkan oleh Ibu Tina dan juga kepada siapa tadi? Ibu Nur Hasanah ya, kalau tidak salah. Ya. Syarat taubat tadi ya, menyesal. Yang pertama. Yang kedua, tidak mengulangi, artinya bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, ya, adalah berhijrah, mencari teman-teman yang saleh, mencari perantara-perantara yang mendatangkan kebaikan. Ya, karena taubat itu wajib ya, setiap mukmin wajib bertaubat kembali. Ya, Nabi saja kita bicara taubat, Nabi saja. Ini Nabi yang dosanya telah diampuni dari zaman dulu lahir sampai meninggal, sudah diampuni dosanya. Itu Nabi pernah sholat, mungkin pernah dengar ya hadisnya, ya, sholat qiyamul lail, ya, sampai bengkak kakinya. Al-Baqarah beliau baca, lanjut Ali Imran baca, An-Nisa. Ya, itu kalau tidak tersenggol kakinya Nabi, ya, dengan apa? Dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, mungkin Aisyah nggak tahu kakinya Nabi bengkak. Itu lagi sholat, kesenggol.
Sehingga Aisyah terbangun dari tidurnya. Pas dia lihat, yang pertama kali dia lihat apa? Kakinya Nabi, bengkak kakinya Nabi. Setelah sholat, ditanya oleh Aisyah. Wajar istri bertanya kepada suami. Kok malam-malam sholat sampai bengkak itu kaki? Diapain itu kaki? Ya, nanya kepada Nabi. Ya, madza fa'alta ya Rasulullah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Dosamu diampuni, udah. Yang telah lalu dan yang akan datang, ya udah ada jaminan lah masuk surga. Kok memaksakan? Masih sholat ya mulai sampai kaki bengkak. Malam suntuk. Memangnya ada apa gerangan yang terjadi? Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala abdan syakura. Ya, afala apakah ya aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Syukur. Lalu Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, la astaghfirullah. Aku meminta ampunan. Nih, wastaghfir nih tadi. Meminta ampunan kepadanya. Was astaghfirullah. La astaghfirullah. Yang artinya, sungguh aku minta ampunan kepadanya. Kepada Allah. Wa atubu ilaihi. Dan aku minta taubat kepadanya. Fi kulli yaumin. Di setiap harinya. Mi'ata marrah. 100 kali. Coba bayangkan, teman. Itu Nabi. Harusnya kita berkaca. Bagaimana dengan diri kita? Yang tiap hari dosa, ya bergelimpangan dosa. Tiap hari melakukan dosa. Kalau dihitung antara dosa dengan pahala, itu kebanyakan dosa. Ya. Maka jadilah hamba yang bertaubat kepadanya. Tawwab. Tawwab ini adalah nama Allah ya, At-Tawwab. Ya, Maha penerima taubat. Nah, kalau orangnya yang bertobat namanya Tawwabin, Tawwabun. Ya. Tawwabun artinya orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ya. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Allah. Hal min soalin, ada yang ingin ditanyakan Umar, silakan. Dari surah An-Nasr ya. Surat yang pendek tapi luar biasa ayat ini. Mengajarkan kepada kita kalau kita sedang mendapatkan nikmat ya, yang harus kita lakukan bertasbih kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan perbanyak taubat kepadanya. Ya, bukan bersenang-senang dengan gaya-gaya tasyabbuh kepada orang ya di luar Islam. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Maafis. Maafis. Mafi soal. Masih soal. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Ya. Untuk pekan ini tidak ada tugas Ummahat. Karena ini pekan keempat. Ya. Kemarin tugasnya alhamdulillah beberapa ada yang sudah terkoreksi, ada juga yang belum. Ya, mohon nanti bisa diinfokan kembali ya yang belum. Ya, kemarin kita perintahnya untuk mencari ya atau membuat kalimat dari kata-kata yang tidak boleh bertanwin seperti kasran, jawaan, absyan, ya, apalagi godban, mal'an, ya. Ada bonus satu lagi sebenarnya Ummahat, ada 6. Ya, nanti bonusnya satu lagi mohon dicatat Ummahat. Syaba'an. Syaba'an. Ya. Syaba'an, tambahan satu ya. Syaba'an itu kalau kita habis makan. Sehabis makan apa yang kita rasakan?
Kenyang. Ya. Lapar. Kenyang. Lapar Kenyang. 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 Ya, syaba'anu artinya kenyang. Kenyang sekali. Ya. Nah, ini bertolak belakang sebenarnya dari sunnah Nabi. Makanlah sebelum Kenyang. kenyang. Ya. Tapi yang benar-benar sunnah Nabi itu makanlah untuk menegakkan tulang ekor. Menegakkan tulang rusuk belakang. Tulang penyangga ya. Artinya jangan sampai mendekati sifat yang namanya lapar, yang namanya kenyang. Ya. Sebelum kenyang berhenti. Sebelum kembung berhenti. Ya. Nah, ini yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Paham tunan insyaallah? Masya Allah. Nah, ya. Ada pertanyaan Ummahat sebelum kita akhiri? Insya Allah nggak ada. Maafi soal? Maafi soal Ummahat? Maafi soal. Alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan dalam surah An-Nasr. Insya Allah pekan depan masih ada 1 pekan lagi ya, karena dalam bulan ini ada 5 pekan. Kita lanjutkan pembahasan Durusul Lughah. Mohon disiapkan ya materi-materi di murajaah di dalam kitab Durusul Lughah, karena kita akan memurajaah dan mengejar materi-materi yang tertinggal. Insyaallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nasrullah, pertolongannya, wal fath dan kemenangannya. Kemenangan seorang mukmin tatkala kita mengangkat kebodohan pada diri kita dan paham. Ya, ketika sholat kita bisa meresapi bacaan-bacaan Quran kita. Ketika melaksanakan amal soleh kita bisa tahu makna dan hikmah ya dari amal soleh tersebut. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan kita tutup pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.